Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kang Dodo. Semoga teman-teman sekalian senantiasa diberikan kesehatan dan juga kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Channel TV digital suka kadang-kadang menghilang atau tidak ada siaran TV digital sama sekali. Berikut saya akan membahas terkait dengan kesalahan yang sering dilakukan oleh pemula saat memulai siaran TV digital sehingga sinyalnya menghilang. Oke, sebelum kita pembahasan, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mendukung kita untuk senantiasa berkembang. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya teman-teman sekalian. Jadi salah satu kesalahan yang sering terjadi oleh para pemula, ya, mengapa sinyal TV digitalnya itu tidak muncul atau menghilang adalah ini teman-teman sekalian terkait dengan inputan pada TV dan juga set-top box-nya itu sendiri. Ya, jika teman-teman menggunakan kabel RCA ya yang 3 warna ini, ada warna putih, kuning dan juga merah, maka dimasukkan sesuai dengan inputannya masing-masing. Kuning dimasukkan ke kuning seperti ini, putih dimasukkan ke putih, dan juga merah dimasukkan ke merah. Supaya apa? Supaya masing-masing fungsinya itu berfungsi dengan baik, kayak gitu teman-teman sekalian. Ini satu terkait dengan munculnya gambar, munculnya suara, dan munculnya siarannya, kayak gitu teman-teman sekalian. Ya, ini bisa dimasukkan sesuai dengan fungsinya. Nah, jika teman-teman juga menggunakan HDMI, maka dimasukkan ke HDMI baik di set-top box maupun di TV itu sendiri ya teman-teman sekalian. Masuknya harus benar-benar masuk dan sampai kenceng kayak gitu, biar siarannya itu bisa baik teman-teman sekalian, bisa masuk ke dalam TV-nya kayak gitu. Nah, kemudian kesalahan yang sering terjadi juga adalah inputan yang muncul pada televisi teman-teman sekalian. Jadi jika ini mohon maaf saya menggunakan sampelnya itu emang TV-nya udah digital, tapi ini untuk menggunakan set-top box kayak gitu. Ini bisa berlaku untuk TV tabung maupun TV LED yang masih analog ya teman-teman sekalian. Nah, terkait dengan inputannya, untuk yang ketiga ke atas itu diabaikannya. Untuk inputannya, untuk kabel RCA itu menggunakan AV teman-teman. Jika RCA teman-teman masuk menggunakan AV. Jika pada TV tabung itu ada biasanya AV atau TV gitu ya pada remote. Nah, ini teman-teman milih AV ya. AV itu 1 atau 2 biasanya pada TV-TV tabung. Nah, untuk HDMI, maka teman-teman juga menyesuaikan. Misalkan teman-teman menggunakan kabel HDMI, maka pilih HDMI mana, slot mana yang dipakai, 1, 2, atau 3 pada televisi teman-teman, kayak gitu. Ini disesuaikan aja dengan inputannya, supaya gambar yang diterima oleh set-top box itu masuk juga ke dalam televisi kita, kayak gitu ya teman-teman sekalian. Kemudian, kesalahan yang kedua adalah memasukkan jack antena TV. Nah, memasukkan jack antena TV sebaiknya dalam kondisi set-top box yang mati ya teman-teman, atau tidak hidup seperti ini. Karena apa? Karena mungkin settingan di awal daya antena pada set-top box-nya itu masih on. Gitu. Nah, kita itu antisipasi untuk supaya tidak terjadi korsleting, maka kita memasukkan jack antena itu dalam kondisi set-top box itu off. Nah, seperti ini ya teman-teman sekalian. Jadi dalam kondisi off seperti ini, supaya tidak terjadi korsleting pada set-top box kita gitu. Kemudian kita nyalakan untuk set-top box-nya ya. Kemudian TV-nya juga kita nyalakan teman-teman sekalian. Nah, ini untuk mencegah supaya tidak terjadi korsleting dan juga memastikan bahwa jack antenanya itu benar-benar sudah masuk. Jika jack antenanya belum masuk, maka siaran digital pun tidak bisa masuk ke dalam TV kita teman-teman sekalian ya. Jadi dipastikan masuk terlebih dahulu. Nah, seperti ini ya teman-teman sekalian, kita cek langsung untuk daya antenanya gitu. Seperti ini. Kalau misalkan menggunakan antena yang biasa, lebih baik di off kan untuk daya antenanya ya teman-teman. Kita langsung ke pencarian. Nah, itu nanti akan muncul terkait dengan pilihan-pilihannya ya. Jadi untuk daya antenanya itu di nonaktifkan atau di off kan ya gitu. Biar nah seperti ini. Kalau misalkan kita masih menggunakan antena-antena yang UHF yang lama, usahakan tidak memerlukan daya antena, lebih baik di nonaktifkan untuk mencegah adanya
korsleting pada set-top box atau hal-hal yang tidak diinginkan lainnya membuat usia dari set-top box itu menjadi lebih pendek kayak gitu ya. Lebih baik di off kan saja gitu. Apalagi menggunakan booster, ada daya dari booster itu sendiri ya. Biasanya dari booster itu ada daya, jadi tidak perlu untuk menyalakan daya antena pada set-top box itu sendiri. Kemudian kesalahan selanjutnya adalah mode pencariannya. Kesalahan selanjutnya adalah mode pencarian ya, pastikan untuk DVB T2 yaitu terkait dengan terestrial digital ya. Kalau misalkan ada DVB C atau DVB S2 satelit, itu lebih baik memilih DVB T2 karena basisnya adalah digital ya teman-teman sekalian. Kalau misalkan kita memilih DVB C, tentu saja tidak akan memunculkan siaran, apalagi untuk DVB S2 ya gitu, tidak bisa menerima siaran. Kemudian terkait dengan FTA, kesalahan selanjutnya adalah FTA. Nah ini FTA only dan sebagainya, pilih semuanya gitu biar siarannya itu bisa masuk semua. Kalau misalkan FTA berarti ya hanya yang tertera tanpa adanya logo dolar-dolar. Biasanya kalau misalkan kita mengetahui terkait dengan TV digital memang gratis, dasarnya free to air. Tapi untuk mendapatkan semua siaran maka pilihlah semuanya ya teman-teman. Kemudian kode pos. Kode pos ini penting sekali. Ini untuk memetakan lokasi teman-teman untuk mengantisipasi yang namanya bencana atau early warning system. Antisipasi dini bencana. Kesalahan selanjutnya yang membuat siaran tidak muncul adalah ketika salah pencet. Kita mau mengganti channel malah kita salah pencet, misalkan TV radio seperti ini. Nah, ini membuat siaran menghilang ya. Ini mungkin terjadi pada saat-saat kita terburu-buru atau saat kita itu tidak melihat saat memindah channel TV-nya gitu teman-teman, yang muncul kemudian tidak ada siaran seperti ini gitu ya, karena kesalahan mencet pada remote itu sendiri. Nah program tidak ada kan seperti ini. Kemudian kita kesalahan selanjutnya yaitu terkait dengan kita itu memposisikan kesalahan selanjutnya itu memposisikan seperti ini ya. Misalkan salah pencet lagi, memposisikan siaran-siaran ya, memposisikan siaran-siaran atau menghapusnya, kehapus di siaran-siaran itu secara tidak sengaja gitu teman-teman sekalian, yang membuat siaran itu menghilang atau channelnya itu menghilang karena ketidaksengajaan yang kita miliki gitu atau yang kita lakukan seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu yang terkadang membuat sinyal ataupun siaran TV digital yang kita miliki itu menghilang secara tiba-tiba ataupun hilang sama sekali itu, atau tidak muncul siaran pada TV digital kita ataupun set-top box yang kita miliki. Hal tersebut serta-merta bukan karena set-top boxnya atau kerusakan dan sebagainya, tapi mungkin karena keteledoran kita, kurang ketelitian kita dalam men-setting set-top box itu sendiri, dalam mengoperasikan set-top box itu sendiri, ataupun dalam memindah channel gitu, sehingga siaran yang didapatkan pun malah menghilang, bukan muncul malah menghilang, dan kita tidak bisa menerima siaran digital. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan kesalahan-kesalahan yang sering terjadi sehingga siaran TV digital itu menghilang. Semoga menjadi sarana penambahan khasanah keilmuan terkait dengan digital TV set-top box ini. Jangan lupa like, share, subscribe untuk mendukung kita berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.